Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Peliharaan Nenek, Warisan yang Tidak Diinginkan. Cerita ini ditulis oleh Payung Hitam, dan kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya, di @payunghitam H3660991. Dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peliharaan nenek, warisan yang tidak diinginkan, bagian yang pertama. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Kita mulai ya ceritanya dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih kuliah di semester 4. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS, jadinya akhir semester 4 sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau tidak ya. Yang buat aku bimbang, aku bakal nari berkelompok atau aku bakal solo. Kalau solo tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu. Tapi kalau digabung dengan jurusan lain bakal super ramai. Jadi bayangan saja kalau setiap kelas ada 3 yang sumbang perform. Mau selesai kapan acaranya? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian teman satu kelasku juga kurang kompak, jadi mereka tidak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku daftar ke panitia. Tinggal mikirin mau bawain tarian apa ini. Aku dikasih kesempatan 5 hari buat nentuin mau bawain tarian apa. Ini momen yang sangat aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan udah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau bawain tarian apa. Akhirnya terlintaslah pikiranku kalau aku bawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku ambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-temurun yang bisa menari tari tradisional, tapi tidak termasuk ibuku. Karena ibuku kurang menyukai tarian-tarian, akhirnya dia tidak menekuni. Tapi dia bisa juga menari, walau sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku. Saat itu aku juga merasa senang bisa sekalian nanti pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umurku 6 tahun. Aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung. Karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah bagian selatan. Siang itu aku udah kepikiran mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku betul-betul tidak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku masa SMA. Kita mahasiswi di kampung yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Ratih. Ratih ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Di perbincangan itu aku juga berencana mengajak Ratih ke kampungku buat sekalian liburan semester dia. Lagian supaya dia tahu juga bagaimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas tari daerah.
Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS, alias minggu depan supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan bersama Ratih, besoknya aku pulang ke rumahku di Bandung selama 3 hari, mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibuku, jadi kalau ada apa-apa, aku pasti menceritakannya dadakan atau pas mepet-mepet gitu. Bu, Ambar mau pentas tari dong, nanti, tapi masih lama sih, semester depan setelah UTS lah kayaknya. Ibu boleh menonton, Bar, kata ibuku. Ya boleh bu, ini niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau bawain tarian apa, Bar? Nah itu bu, aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya bu. Loh, kenapa harus ke sana? Aku bingung terus jelasin ke ibu. Iya kan biar sekalian nenek yang ngajarin lang. Omonganku dipotong. Bisa-bisanya Mbar kepikiran ke sana. Udah cari yang lain saja narinya. Antara mau jelasin lagi ke ibu, kesal, dan takut sama ibu kalau sudah marah. Akhirnya aku diam saja, mikir bagaimana cara ngomongnya ganti tarian ke panitia. Karena merasa tidak enak harus ke kampus lagi, takut disangka pelin-pelan. Karena aku sudah tidak dapat dukungan dari ibu, aku ceritakan ke bapak. Saat itu bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku via telepon. Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan. Ambar nari daerah. Wah, keren tuh Mbar. Nari apa emang? Tanya bapak. Tari yang nenek suka bawain pas muda. Jadi Ambar mau minta ajarin nenek nanti. Mendengar itu, bapak juga langsung tidak setuju. Tapi setidaknya tidak ngomel seperti ibu. Enggak, sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka kalau kamu belajar tarian itu, Mbar. Dalam hatiku, kok pada gak dukung sih aku nari ini? Akhirnya aku jelasin ke bapak. Ya, lagian Ambar udah daftarin tema ini pak ke panitia. Mana bisa ganti, udah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar gak mau dianggap pelin-pelan. Bapak cuma menghela nafas tanpa kasih jawaban. Ya sudah Mbar, besok kan kamu mulai UAS. Istirahat aja sana. Tanya lagi nanti sama ibumu. Bapak sudah jelasin ke kamu, bapak gak suka tarian-tarian itu. Bapak tutup ya Mbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponnya langsung cepat ditutup bapak. Sudah capek merayu, tetap tidak dibolehkan. Udahlah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Jangan dicontoh ya. Ini juga aku kualat sih. Makanya pentas ini akhirnya tidak berjalan lancar. Malam itu aku mencari alasan bagaimana nanti bisa dibolehkan pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide buat biar si Ratih aja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. Besoknya aku langsung cepat-cepat bilang ke Ratih. Dan sepakatlah kita buat izin ke orang tua aku mau makrab. Begitu juga aku izin ke orang tua Ratih. Seminggu ke depan setelah UAS, Bu, aku udah ganti tarian, jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab Bu sama anak UKM Pers. Kira-kira seminggu Bu. Boleh ikut ya Bu? Kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Ratih pada ibuku. Sama siapa aja? Tanya ibu pada aku dan Ratih. Ada banyak kawan di sana Bu, tapi aku berangkat dari sini sama Ambar. Kata Ratih menjawab ibuku. Ya udah Mbar, ibu minta nomor Ratih ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa ibu bisa telepon Ratih. Minta ibuku. Aku kasih nomor HP Ratih, lalu aku dan Ratih lihat-lihatan. Kenapa? Kok ibuku gak minta surat perizinan dari kampus? Cuma minta nomor Ratih. Ya sudahlah, itu justru bagus. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi itu. Dan sampai sana Rabu sore, aku ketemuan dengan Ratih di terminal daerah Bandung. Di perjalanan, aku senang sekaligus merasa bersalah sudah bohong sama ibu, tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya singkat cerita kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya.
Dari terminal kota ke desa naik becak sekitar 15 menit tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan, tapi gang terpencil. Jarak antar rumah tetangga ada sekitar 20 meter. Mobil tidak bisa masuk, cuma bisa becak saja karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi mengurus tanamannya di depan rumah. Melihat aku sama Rati datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar saja, aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh ya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku. Beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul tidak berubah bentuk rumahnya. Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek ada di belakang. Kamarku berada di tengah, dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat menyambut kami. Tapi aku bingung kenapa nenek gak menanyakan ibu. Malam itu tampak biasa saja, disuguhin makan malam dan di situ kami mulai cerita bagaimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kataku. Wah, boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Rati. Enggak, Mbah, aku mau lihat prosesnya aja, kata Rati. Oh, yowes, tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu, Mbar, besok kita bersihin kamar depan. Kita latihan di situ aja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi sekitar jam 10 mulai latihan. Tapi sebelumnya, nanti subuh aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku, Rati tidak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku setuju saja waktu itu. Waktu aku lagi enak tidur, betul saja, nenek ke kamarku. Pakai pakaian rapi persis kayak orang mau manggung. Sanggul dan selendangnya sudah rapi. Ditambah parfumnya yang khas semerbak sampai ke kamar. Aku bersiap, tapi aku tidak boleh pakai baju dan daleman. Aku tinggal saja daleman di kamar. Cuma kain saja yang kukenakan. Nenek mengajakku ke tempat seperti lapangan kecil tidak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku tidak banyak tanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Tidak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku melepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang sambil dia berkidung atau bernyanyi. Aku dimandikan dan berdiri bulu kuduku. Dingin sekali. Air berasa mengalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Segar sekali airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan sudah selesai. Tahu-tahu nenekku menyuruh aku ganti pakaian kering. Barulah kita pulang. Sampai di rumah aku juga sempat disisiri sama nenek. Disiapin baju, padahal aku bisa menyisir sendiri. Dan aku lupa sama pakaian dalamku yang tadi. Udah gadis ya kamu? Udah punya pacar kamu, Bar? Tanya nenek. Belum, Nek. Gak kepikiran. Sahut aku bercanda. Ya baguslah, nanti aja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Udah sana tidur lagi, nenek mau beres-beres, kata nenek sambil mengantarku ke kamar. Sekitar jam 7:30 pagi, aku bangun dengan Rati, sarapan dan siap-siap latihan.
Di situ kamar depan sudah rapi dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek sedang mengelilingi ruangan sambil pasang kemenyan dan sajen. Setelah itu ditaruh di depan kamar kemenyannya. "Udah siap ya? Yuk sini pemanasan dulu," kata nenek. Kita latihan seperti biasa sampai gak kerasa udah jam 3 sore. Gak berasa capek, tapi Rati udah pucat banget kecapean. Mungkin gak terbiasa dia. Hari berjalan lancar, sampai satu keanehan tepat malam Jumat saat itu. Aku sama Rati lagi mengobrol-ngobrol di kamar sambil mengambil kuaci. Tahu-tahu aku batuk darah. Rati kaget dan dia cepat-cepat keluar ambilin aku minum. Rati berasa lama banget ke dapur. Udah gatal banget tenggorokanku. Lama amat sih Rati. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur. Baru berdiri, Rati kelihatan pucat masuk kamar dan buru-buru. Dia pegang gelas yang sudah berisi air setengah. "Loh, lu kenapa?" tanya aku ke Rati. "Ini." Rati tetap mematung sambil mengasihkan gelas. Rati tetap mematung sambil ngasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray, lalu siap-siap tidur. Aku belum mikir macam-macam, tapi merasa aneh saja semenjak itu. Setelah aku siap mau tidur, Ratih masih dengan komiknya duduk di ujung kasur. "Lu kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk," ajakku. "Lu kapan mau balik, Bar?" tanya Ratih tanpa menjawab. "Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa sih? Homesick?" "Gak ada sih. Ya udah tidurlah. Besok latihan lagi tuh. BTW baca doa ya." "Iya," kata aku. Tumben Ratih menyuruh aku berdoa sebelum tidur, tapi aku cuek saja. Di tengah tidur, malam itu sekitar jam 1:30 pagi aku terbangun. Tenggorokanku berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben, akhirnya aku mau minum tapi gelas yang tadi sudah habis airnya. Mau gak mau, aku ke dapur. Waktu aku jalan ke dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus melewati kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak heran ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka sedikit. Masa sih nenek jam segini belum tidur? Apalagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu ambil air, aku mendengar ada suara orang memotong kayu di halaman belakang. Puk, puk, puk. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku mengintip dari jendela. Ternyata itu nenek. Ngapain lagi sih? Udah malam, kenapa gak besok aja? Tapi siapa yang tadi di kamar? Akhirnya aku beranikan mengintip tanpa ada rasa takut juga. Tapi sebenarnya gak sopan juga. Betul, di situ tidak ada siapa-siapa. Aku melihat kamar nenek yang remang. Wangi kemenyan, foto kakek, tentramnya masa tua dalam hatiku. Waktu aku menuju kasur, aku merasa menyandung sesuatu. Itu berupa tampah atau baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku gak mikir itu sajen karena sajen yang biasa kulihat tidak seperti itu. Waktu aku geser lagi tampahnya, aku lihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget setengah mampus. Itu celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa yang ada di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi itu aku sadar, itu aku waktu kecil. Kok ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Dengar dari beberapa cerita, ini seperti model santet atau pelet. Karena panik, aku tidak sempat ambil tuh celana dalam. Langsung cabut ke kamar. Untung aku tidak kepergok nenek. Besoknya hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Ratih gak enak badan, jadi dia cuma menonton saja. Hari itu juga latihan aku selingi istirahat, gak kayak kemarin. Nenek lu gak pernah sholat ya? Kata Ratih. Iya juga ya. Tapi biarin. Emang keluarga gue bukan taat agama kok, kataku. Iya sih. Ratih, masa ya semalam gue ke kamar nenek, gue lihat ada foto gue di kolong. Segala ada CD gue lagi.
Sama ada rambut tapi nggak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting gitu. Kayak rambut gua nggak sih? Tapi masa iya sih? Ceritaku ke Ratih mengendap-endap takut ada nenek. Hah? Serius lu? Kaget si Ratih. Iya beneran. Apa itu ya? Ya lu yang keluarganya masa nggak paham? Sahut Ratih seolah tahu sesuatu. Enggak. Tapi semalam kenapa sih? Lu nggak mau cerita? Tanyaku ke Ratih lagi. Semalam gue lihat nenek lu, aneh bar. Belum selesai cerita, tahu-tahu nenek udah datang bawa teh anget. Minum ini, biar kuat kayak nenek nih. Makasih mbah, kata Ratih. Waktu baru minum seteguk, Ratih batuk hampir muntah dan menunjukkan muka gak enak. Kenapa Ratih? Sambil aku usap punggungnya. Gak apa-apa kok, keselak, kata Ratih kayak kelihatan bohong. Terusin duk minumnya, habisin, kata nenek sambil mengelus tangan Ratih, terus cabut ke dalam rumah. Latihan cuma berlanjut 2 jam. Habis itu kita selesaikan sore-sore sambil menemani nenek pergi ke pasar. Entah kenapa nenekku pergi ke pasar sore-sore. Kan umumnya pagi. Waktu aku ke pasar, Ratih kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar, ternyata bukan beli bahan makanan, tapi beli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka dandan. Aku suka diajak juga waktu kecil buat beli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku agak heran sih dengan tatapan warga di desa yang rata-rata sinis. Tapi waktu aku lihat ekspresi nenek, dia biasa saja, macam tidak peduli. Aku lihat dari jauh Ratih di depan rumah sambil selimutan, memegang golok. Turun dari becak, aku jalan duluan daripada nenek dan menyamperin Ratih. Abis nebang bambu lu. Haha, ledekku. Gua mau balik sekarang. Sambil agak berbisik, berjalan deketin aku tapi ngebentak. Aku bingung kenapa sih ini Ratih. Aku mohon sama dia buat nginep 1 hari lagi. Tapi dia diam saja dan bersambung. Sekian dan itulah kisah misteri yang berjudul Peliharaan Nenek bagian yang pertama. Cerita ini akan berlanjut ke part yang kedua ya gengs. Dan Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.